Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Anisatul Mubarokah dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3 PAIE dengan NIM 2017402225. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Jadi pertanyaan pertama adalah jelaskan teori-teori dasar yang terdapat dalam psikologi pendidikan. Jadi, dalam psikologi pendidikan itu ada 3 teori. Teori yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori ini memandang bahwa perubahan belajar yang terjadi pada pola tingkah laku manusia terjadi karena adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Lalu apa saja yang berkaitan antara teori behavioristik ini dengan multimedia pembelajaran? Jadi, ada beberapa keterkaitan antara multimedia dengan teori behavioristik. Yang pertama, multimedia mampu mengaplikasikan konsep tersebut. Yang kedua, multimedia mampu mengembangkan konsep yang diberikan. Teori yang kedua yaitu teori kognitif. Aliran ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Menurut teori kognitif, belajar yaitu mencapai, mengingat, dan menggunakan suatu pengetahuan, yaitu implikasi teori kognitif dengan multimedia interaktif. Yang pertama, teori kognitif dapat mengarahkan perhatian siswa. Yang kedua, teori kognitif dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan media gambar atau ikon. Dan yang ketiga, teori kognitif dapat melakukan pembelajaran dengan menambahkan isyarat. Selanjutnya yaitu teori yang terakhir, yaitu teori konstruktivisme. Teori ini berpendapat bahwa belajar bukan hanya membaca dan menghafal, melainkan juga proses pengonstruksian pengetahuan melalui pengalaman. Implikasi teori ini dengan multimedia interaktif yaitu proses pengonstruksian pengetahuan yang harus difokuskan pada peserta didik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu teori kognitif flexibility. Teori ini yaitu teori yang fokus pada konteks atau tidak terstruktur. Menurut teori ini, belajar yang efektif tergantung pada konteksnya. Contoh penerapannya yaitu siswa harus mengembangkan representasi soal dirinya sendiri. Contohnya dalam pembelajaran multimedia interaktif. Di situ tidak hanya disajikan dengan materi atau gambar-gambar atau sebagainya, tetapi juga ada soal. Dengan soal tersebut, siswa bisa mengukur sudah sampai mana proses berpikir siswa tersebut. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu aplikasi yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, aplikasi belajar Islam bersama Marble. Aplikasi ini digunakan untuk peserta didik agar mengerti Islam dengan cara menyenangkan. Keunggulan aplikasi ini yaitu ditambah dengan suara pendukung sehingga memudahkan untuk belajar dan juga menarik. Aplikasi selanjutnya yang bisa digunakan yaitu aplikasi cerdas cermat Islami. Aplikasi ini berisi tentang soal-soal Islam. Keunggulan aplikasi ini yaitu disertai dengan permainan menarik sehingga peserta didik tidak mudah bosan dalam belajar di dalam aplikasi ini. Dan materi yang terakhir yaitu materi agama Islam. Di dalam materi ini terdapat materi agama Islam dan keunggulannya adalah materi ini sangat mudah dibaca, menarik, dan mudah dipahami.